door to door, kemudian juga membagikan juga adanya box-box cuci tangan dengan sabun air mengalir di semua sudut. Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Profesor Tito Karnavian, PSD, Jenderal Polisi Purnawirawan, Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Aban, SHMH, Bapak PLH Ketua KPU, Bapak Ilham Saputra, Bapak Asop Kapolri, Irjen Polisi Dr. Andes Imam Sugianto, para sekjen partai politik dari PDIP hadir Pak Hasto Kristianto, dari Golkar Bapak Ludwig Paulus, dari PBB Bapak Afrian Syahnur, dari sekjen PSI Bapak Raja Julia Antoni, sekjen PKS Bapak Mustafa Kamal didampingi staf, sekjen Perindo Bapak Ahmad Rafiq, sekjen Demokrat Bapak Teuku Rifki Harsha, Bapak Asrul Sani dari sekjen PPP, kemudian Bapak Ahmad Muzani sekjen Gerindra, dan Wakil Sekjen Hanura Ibu Tari Siwi Utami, Wakil Sekjen Nasdem atau Sekjen Nasdem ini tadi tertulis Wakil Pak Hermawi, tapi ini hadir sendiri Pak Jone Plate, kemudian Wasekjen Garuda Ibu Sulistianing Sasi. Pertama, terima kasih saudara, di tengah-tengah masyarakat menjelang pilkada ini yang bersamaan dengan tragedi atau bencana COVID-19 itu terjadi kontroversi. Ada yang menghendaki agar pilkada ini ditunda, ada yang menghendaki diteruskan. Semuanya punya argumentasi, tapi intinya sama. Yang ingin maupun yang tidak ingin tetap mempunyai concern yang sangat mendalam terhadap protokol kesehatan. Jangan sampai pilkada itu menjadi klaster baru, menjadi sumber bencana yang memperbesar tragedi COVID ini. Presiden telah mendengar dan mempertimbangkan pendapat dan usul-usul dari masyarakat. Ya, semuanya didengar, yang ingin menunda, yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar seperti dari NU, dari Muhammadiyah pun pendapat yang berbeda. Itu semuanya didengar, dan Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan tentang ini secara khusus untuk membahasnya. Nah, setelah mendengar pertimbangan dan saran dari pimpinan kementerian dan lembaga di bidang Polhukam, dan mendiskusikan dalam pada hari Senin kemarin tanggal 21 September 2020, Presiden berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan, dan pendapat Presiden ini sudah disalurkan melalui Menteri Dalam Negeri agar disampaikan ke DPR, ke KPU, ke Bawaslu, DKPP dan sebagainya, yang juga dilakukan kemarin pada tanggal 21 bulan 9 tahun 2020. Jadi pembicaraannya sudah mendalam, semua sudah didengar. Alasan-alasan yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden: satu, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur di dalam undang-undang dan atau di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Alasan yang kedua, jika pilkada ditunda, misalnya sampai selesainya bencana COVID, bencana non alam COVID, maka itu tidak memberi kepastian, karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan
kapan COVID-19 akan berakhir. Di negara yang serangan COVID-nya lebih besar seperti Amerika sekalipun, pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara sudah berlangsung pemilu tidak ditunda. Alasan berikutnya, pemerintah tidak menginginkan terjadinya kepemimpinan di daerah yang dilakukan oleh hanya pelaksana tugas di sebanyak sampai 270 daerah dalam waktu yang bersamaan. Karena PLT itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Sedangkan situasi sekarang di dalam COVID, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Oleh sebab itu akan kurang menguntungkan bagi proses pemerintahan kita jika 270 daerah itu dilakukan oleh PLT tanpa waktu yang jelas. Alasan berikutnya, sebenarnya pilkada ini sudah ditunda. Dengan tanggal 9 Desember itu pilkada itu sudah ditunda sebenarnya. Dari yang semula dijadwalkan kalau tidak salah pada tanggal 23 September. Oleh sebab itu penundaan sebenarnya sudah pernah dilakukan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan itu. Nah, yang diperlukan sekarang sebagai antisipasi atas masifikasi penularan COVID-19 seperti dikhawatirkan oleh baik pemerintah maupun oleh kelompok-kelompok atau masyarakat yang menginginkan agar ditunda. Yang diprihatinkan kan sama, yaitu masifikasi penularan COVID. Oleh sebab itu, sesudah diputuskan atau disepakati bahwa akan dilaksanakan pemilu pilkada serentak tanggal 9 Desember itu, sesudah disepakati adalah bagaimana kita punya komitmen bersama untuk melakukan penegakan disiplin dan penegakan hukum sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020. Partai politik mempunyai peran besar. Sekjen maupun wakil sekjen partai politik itu mempunyai pengaruh besar. Bersuara dan bertanda tangan yang mengarahkan para pengurusnya di berbagai daerah itu akan sangat didengarkan. Itulah sebabnya pada hari ini kita bertemu. Selain melalui lembaga-lembaga kenegaraan struktural yang tadi disebutkan, maka kita juga akan melalui infrastrukturnya yang lebih khusus, yaitu para sekjen atau pimpinan partai politik untuk mengendalikan atau turut membantu penegakan disiplin dan penegakan hukum. Maka di sini juga kita undang dari Polri. Saudara, seperti disampaikan oleh Mendagri tadi, rapat konsultasi kemarin DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP sudah mengirimkan catatan kepada kami hal-hal sebagai berikut. Pilkada serentak tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas. 2. Untuk memastikan penegakan protokol kesehatan akan dilakukan perubahan PKPU nomor 10 tahun 2020 yang antara lain akan mempertimbangkan pelarangan arak-arakan, kerumunan, rapat umum yang langsung yang melebihi jumlah tertentu. Juga akan ada revisi terhadap PKPU nomor 4 tahun 2017, atau mungkin tidak ada direvisi, mungkin akan diolah kembali untuk kemudian disalurkan kemana isi-isinya yang perlu diselesaikan atau disesuaikan pada saat ini. Diharapkan agar kampanye bisa lebih banyak dilakukan secara daring, kemudian harus disiplin
menggunakan masker, sabun, hand sanitizer, menjaga jarak dan sebagainya. Itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab yang kontestan, tanggung jawab yang punya partai atau yang memimpin partai, dan pemerintah. Kalau saudara-saudara dari partai sudah punya komitmen yang sama, pemerintah, aparat penegak hukum, keamanan dan sebagainya akan lebih mudah untuk bekerja. Akan ada dipertimbangkan juga pengaturan pemungutan suara yang lebih ketat dan lebih hati-hati terhadap kelompok yang rentan. Mungkin nanti akan ada juga TPS keliling dan sebagainya. Polri didukung TNI, Satpol PP dan Pemda akan melakukan penegakan disiplin dan hukum sesuai dengan maklumat Kapolri. Maklumat Kapolri nomor 3 tahun 2020 baru dikeluarkan kemarin, baru sehari dikeluarkan. Di situ ada perintah penegakan hukum pidana juga kalau terpaksa dilakukan. Dasar hukum pidananya banyak, ada undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang karantina kesehatan, undang-undang wabah penyakit menular dan sebagainya dan sebagainya. Di situ sudah banyak disebutkan dengan catatan bahwa penegakan hukum pidana itu bersifat ultimum remedium, tindakan terakhir jika langkah-langkah persuasif sudah tidak bisa lagi dilakukan karena selalu dilanggar. Perubahan PKPU nomor 10 2020 akan diselesaikan tentu dalam waktu cepat, diharapkan sebelum tanggal 26, karena pada saat itu sudah ada kampanye, mulai kampanye pilkada. Akhirnya ini yang sekarang ini perlu mendapat perhatian kita lebih khusus, yaitu untuk pengumuman paslon yang dianggap memenuhi syarat pada tanggal 23 bulan 9 tahun 2000 itu besok akan dilakukan melalui rapat tertutup oleh KPU di masing-masing daerah dan hanya akan diumumkan melalui website dan juga ditempelkan di papan pengumuman di kantor Komisi Pemilihan Umum masing-masing. Sedangkan untuk penentuan nomor urut untuk paslon yang dinyatakan memenuhi syarat pada sehari berikutnya 24 bulan 9 tahun 2020, KPU hanya akan mengundang paslon yang memenuhi syarat beserta ketua tim pemenangannya atau orang lain yang ditentukan. Nah, disinilah pada akhirnya pemerintah berharap agar pimpinan parpol menginformasikan atau menyampaikan informasi tersebut, informasi tentang ketentuan tersebut kepada daerah masing-masing, dan dengan Bismillahirrahmanirrahim nanti besok kita akan mulai dengan pengumuman bakal calon, dan kita akan melangkah dengan memperhatikan semua aspirasi yang masuk di kepada pemerintah dari tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Pak Mendagri, saya kembalikan forumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang diperbolehkannya keramaian ya dalam kampanye nanti, juga termasuk PKPU 4